Assalamualaikum. Halo semuanya, bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sintesis protein, yaitu penyusunan protein dengan bahan dasar asam amino yang bertujuan untuk mendapatkan protein struktural dan protein fungsional, yang gunanya adalah untuk mengekspresikan gen. Sintesis protein terjadi di dalam nukleus dan di dalam ribosom. Sintesis protein bertujuan untuk mengekspresikan gen. Sintesis protein melibatkan DNA sebagai sumber pengkodean dan RNA sebagai pelaksana. Sebagaimana kita ketahui, kode-kode genetik kita hanya terdapat pada DNA. Agar informasi genetik tersebut terlihat atau terekspresikan pada makhluk hidup, maka dia harus diterjemahkan dulu menjadi protein. DNA tersebut membawa informasi genetik seperti warna kulit, bentuk wajah, intelijensi, karakter, bahkan penyakit. Sebelum kita lanjut membahas langkah-langkah sintesis protein, kita harus ingat dulu cara memasangkan basa nitrogen pada DNA. Basa-basa nitrogen pada DNA terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin, di mana adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, ini penting untuk diingat pada langkah selanjutnya. Sintesis protein terdiri dari dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu proses penyalinan kode DNA ke dalam mRNA. Sedangkan translasi adalah proses penterjemahan kode mRNA menjadi protein. Bagaimana cara proses transkripsi terjadi? Nah, terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi terjadi ketika enzim RNA polimerase memasuki daerah promoter pada DNA. Sedangkan elongasi adalah proses pembukaan untai DNA oleh RNA polimerase. Di sini mRNA mulai menyalin kode-kode yang ada pada DNA. Kode yang disalin yaitu mulai dari daerah promoter tadi sampai daerah terminator yang ada pada untai 3 ke 5. Kita lihat di sini adalah untai yang berwarna merah. Berikutnya terminasi atau proses berhenti, di mana RNA polimerase sampai ke daerah terminator. Nah, beginilah kira-kira hasil dari transkripsi. Transkripsi penyalinan kode pada DNA antisense, yaitu untai 3 ke 5 menjadi mRNA. Untai antisen memiliki basa ACG, maka pada mRNA menjadi UGC. Di sini kita membacanya 3 basa. Jika pada antisen TGG, maka pada mRNA menjadi ACC, dan begitu seterusnya. Berikutnya proses translasi, penterjemahan mRNA menjadi protein. Pada gambar yang ada, proses penterjemahan dimulai dari kodon start atau
AUG. AUG asam aminonya adalah metionin, GGG adalah glisin, CUC leusin, AGC serin, dan begitu seterusnya. Untuk mengetahui apa asam amino dari setiap kodon, kita bisa melihat pada tabel berikut ini. Pada tabel, kita bisa melihat kode-kode genetik atau kodon, dan di sebelahnya ada asam amino. Tinggal mencocokkan saja apa kodonnya dan apa asam aminonya. Misalkan ada soal seperti berikut. Seutas DNA memiliki urutan basa nitrogen seperti pada gambar. Nah, urutan basa nitrogen pada untai antisennya adalah SAT, GTT, SSA, dan TGA. Pertanyaannya, tentukan hasil transkripsi dan translasi dari DNA tersebut. Maka, langsung saja kita menyalin kode pada antisens menjadi mRNA, di mana S pasangannya G, A pasangannya U, T pasangannya A, dan begitu seterusnya untuk D kode genetik. Setelah penyalinan kode genetik tadi menjadi mRNA, maka terjemahkanlah mRNA tersebut menjadi asam amino dengan melihat tabel yang sudah kita lihat tadi. Nah, begitulah proses sintesis protein terjadi dan terbentuklah untaian asam amino yang menjadi polipeptida, polipeptida menjadi protein. Nah, protein inilah yang akan bekerja untuk mengekspresikan gen-gen pada makhluk hidup. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.